Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Persija versus Persita yang berakhir untuk kemenangan Persija dengan skor telak 4-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti untuk sementara sambil juga kita menunggu hasil akhir dari pertandingan Arema FC versus PSBS Biak karena saya membuat konten ini sebelum pertandingan tersebut dimainkan. Namun untuk sementara ini Persija berada di posisi puncak klasemen Super League. Dan saya pikir kemenangan dari Persija semalam bukan karena faktor keberuntungan atau karena kebetulan atau juga karena Persita adalah tim yang lemah. Sama sekali tidak, tapi Persija bisa menang karena skema permainan mereka berjalan dan juga karena para pemain mereka tidak banyak melakukan kesalahan dan juga karena para pemain mereka punya keberanian dalam mengambil keputusan pada momen yang tepat. Sehingga meskipun ada pemain pengganti yang masuk seperti Hanif Syabandi dan juga Maxwell, tapi dua pemain tersebut bisa cepat nyetel dengan permainan sehingga mereka juga memberikan kontribusinya. Maxwell bisa mencetak gol dan Hanif terlibat dalam proses 2 gol yang dicetak oleh Persija Jakarta. Memang ini masih pertandingan pertama bagi Persija, tapi permainan Persija di pertandingan pertama ini beda total atau 360 derajat berbeda dibandingkan permainan mereka musim lalu. Karena jika musim lalu bersama Carlos Peña, Persija bermain yang namanya possession football tapi dengan tempo yang lamban. Namun di pertandingan semalam kita bisa melihat bahwa tempo permainan dari Persija sangat kencang. Artinya para pemain Persija tidak mencoba untuk menurunkan ritme permainan mereka dan bisa stabil bermain dengan tempo yang kencang tersebut selama 90 menit atau lebih jalannya pertandingan. Maka itu, para pemain Persija juga bisa mencetak lebih banyak gol di babak kedua. Meskipun ada 2 gol yang dicetak karena kemampuan dari 2 pemain Persija untuk melepaskan shooting dari jarak jauh, tapi tetap saya melihat secara keseluruhan permainan dari Persija sangat cair. Artinya ada sinergi antara lini pertahanan ke tengah sampai ke depan. Terus bagaimana dengan Persita? Sebetulnya Persita ini bukan tim yang lemah, sama sekali bukan. Cuma memang skema mereka tidak berjalan. Dan saya agak bingung juga karena pelatih dari Persita yang adalah mantan pelatih dari Persija yaitu Carlos Peña biasanya kan mengandalkan possession football. Artinya bukan mengandalkan yang namanya compact atau defensive football, tapi Persita bermain sangat defensif. Oke, bermain di kandang tim lawan, tapi saya pikir bermain defensif seperti itu membuat para pemain Persita lebih sering tertahan di area mereka sendiri. Dan memang para pemain Persita, siapapun itu berkali-kali kalah dari segi pressing yang dilakukan oleh para pemain Persija. Jadi pemain seperti Eber Beza yang merupakan tumpuan bagi Persita untuk membangun kreativitas serangan dikunci oleh para pemain Persija, dan sebetulnya dia tidak di man marking, tapi siapapun pemain Persija yang dekat kepada Eber Beza akan memberikan dia tekanan kalau perlu melanggar dia. Jadi saya melihat Persija memang menang dari segi kekuatan mereka di tengah dengan adanya Gustavo Franca yang memang lebih fokus dalam menyerang, tapi ada juga Fabio ya dan juga Van Basten Souza. Ini 2 pemain yang merupakan gelandang pekerja yang bisa menghambat kreativitas dari para pemain Persita. Oleh karena itu para pemain Persita lebih memilih memberikan direct passing atau long ball yang sebetulnya gak salah, tapi dalam hal ini para pemain Persija sudah bisa membacanya atau mungkin juga itu adalah strategi dari Mauricio Souza yang sebelumnya telah mempelajari mungkin juga permainan dari Carlos Peña sebelumnya pada saat dia melatih Persija. Artinya yang diantisipasi oleh para pemain Persija adalah dengan bermain garis pertahanan yang tinggi untuk beberapa kali memakai perangkap offside. Maka itu para pemain Persita beberapa kali itu masuk dalam jebakan offside tersebut. Tapi memang ada kelemahan dari Persija yaitu recovery yang lamban dari para pemain mereka yang bermain di posisi center back. Baik Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Tapi dari tengah ke depan, apalagi di sayap, Persija sangat perkasa dan dominan. Dan Persita juga masih punya pemain seperti Ahmad Nur Hardianto dan mereka juga punya 2 center back yang solid seperti Kozubaev dan juga Javlon, tapi gak berkutik di hadapan para pemain Persija yang mengandalkan kecepatan, tempo yang kencang, dan juga keberanian mereka mengambil keputusan plus mengandalkan skill individu mereka membuat Persija sangat mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan saya sendiri kaget bahwa di pertandingan semalam itu Persija sempat sampai punya persentase ball possession sampai 70%. Dan itu adalah persentase ball possession yang sangat tinggi bagi Persija yang tidak kita
lihat di musim lalu? Sama sekali nggak. Padahal musim lalu juga Persija bermain ball possession, tapi beda. Kenapa beda? Karena ball possession-nya lebih slow. Dan sulit bagi para pemain Persija untuk bisa memberikan bola secara progresif. Tapi di pertandingan semalam, progresif passing-nya itu luar biasa. Jadi walaupun build up dari belakang, tapi para pemain Persija tidak terlalu lama menguasai bola di belakang. Tapi tujuan mereka adalah cepat memberikan bola ke depan. Dan memang sektor sayap sangat dominan. Ada Alano, ada Arli kan. Arli ini pemain muda yang menurut saya bagus sekali nih potensinya. Jika dia terus bisa tampil konsisten dan diberikan kepercayaan, dia punya 2 peluang emas. Sayang nggak bisa mencetak gol. Sekali dia syuting di tepis, sekali lagi dia sudah berada dalam posisi yang ideal, tapi terkena salah satu pemain dari Persita. Selain itu juga saya melihat Axel adalah pemain yang selalu mengganggu para pemain dari Persita Tangerang. Persita sebetulnya coba untuk memainkan counter strategi. Caranya seperti apa? Mereka coba untuk memblok pergerakan dari para pemain Persija di sayap. Beberapa kali mereka menang bola, tapi ketika mereka mau switching play, switching play mereka ini terlalu cepat memberikan bola ke depan pada saat belum ada rekan yang free. Itu juga menjadi kesulitan bagi Persita untuk menciptakan peluang. Maka itu sebetulnya Persita tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Bahkan saya tidak melihat Carlos Eduardo itu banyak melakukan penyelamatan. Cuma sekali itu hampir dia blunder ketika dia passingnya terlalu lama pada saat dia diberikan bola oleh Fabio kalau nggak salah. Nah jadi ya para pemain Persija juga tidak banyak melakukan kesalahan di pertandingan semalam, sehingga memang mereka juga tidak memberikan kesempatan kepada para pemain Persita untuk bisa menciptakan peluang atau juga mencetak gol. Jadi clean sheet ini sangat bagus, tapi kalau cara bermain Persija ini yang unik. Karena pemain seperti Alano dan Arli walaupun main di sayap, tapi mereka bisa nusuk sampai ke tengah. Dan gol pertama itu sangat spesial tentunya bagi Rizky Ridho, melalui set play yang rapi dari corner. Nah ini rapi, kan tidak selalu corner itu para pemain Persija ngambil direct ya, tapi diberikan short corner dulu. Ada Rio Fahmi, Alano, Gustavo Franca masuk, dia sepertinya memberikan umpan, Rizky Ridho bisa menyambar umpan tersebut dan mencetak gol pembuka, yaitu di menit ke-31. Nah itu sangat penting bagi Persija turun minum dengan keunggulan. Di babak kedua, saya kira Persija akan bermain sedikit defensif, tapi enggak juga, gila juga mereka gaspol terus. Luar biasa juga ini Persija. Jadi memang kelihatan bahwa para pemain Persija ini nggak mau yang namanya bertahan. Ya dan memang faktor Jis ini sangat dominan kan. Kan saya ada berbincang dengan Ricky Nelson kan di podcast Bincang Bareng Binder, dan saya juga nanya kenapa ini kok Persija kalau di Jazz tampil beda. Memang auranya beda Persija pada saat di Jazz. Ya menurut Ricky Nelson memang para pemain lebih confident bermain di Jazz. Artinya memang sangat penting bagi Persija bermain di Jazz agar bisa lebih banyak mendapatkan poin ketika bermain sebagai home team, sebagai tim yang bermain di kandang mereka sendiri. Dan gol kedua juga sangat menarik ya dari Alano pada saat memang Hanif yang masuk karena Fabio cedera. Nah, Hanif bisa merebut bola dari Eber Besa, kemudian dia memberikan umpan ke tengah, Maxwell kehilangan bola, tapi kemudian di sana ada Alano yang bisa melakukan finishing, dan kemudian gol dari Maxwell ini memang luar biasa. Maxwell juga masuk menggantikan Axel. Maxwell pemain yang paling terakhir, pemain asing yang paling terakhir sebetulnya datang sebelum Persija bermain melawan Persita, tapi kabarnya akan ada tambahan pemain asing lagi ya. Itu yang menurut Mauricio Souza, tapi dirahasiakan, kita tunggu siapa, ada banyak rumor. Di media sosial saya sebetulnya tidak mendapatkan info, tapi kita tunggu apakah nanti pemain grade A+ atau grade A++ yang didatangkan oleh Persija. Tapi gol Maxwell ini luar biasa loh. Padahal pemain ini baru datang, dia tampil, dia kelihatan begitu nyetel dengan permainan tim, dan dia bisa mencetak gol yang sangat spektakuler. Saya pikir ini juga masuk nominasi Goal of the Week. Dan kemudian ada gol juga dari Alano, ini juga luar biasa. Dia tidak mau kalah dari Maxwell, dia juga syuting dari jarak jauh dan kemudian bisa melengkapi kemenangan dari Persija. Apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan semalam teman-teman? Yaitu ketika ada sebuah tim konsisten bermain dengan tempo tinggi, maka mereka juga harus punya yang namanya alternatif atau opsi-opsi lainnya pada saat ada pemain inti mereka cedera. Seperti Fabio cedera, kemudian masuk Hanif, dan pas juga Hanif mainnya bagus. Karena itu gol dari Maxwell juga sebelumnya Hanif yang mengambil bola, saya lupa dari siapa, ada pemain Persita tuh yang diambil bola, Javlon, kemudian dia kasih bola ke Arli memberikan umpan kepada Maxwell. Jadi pemain pengganti pun harus perform pada saat memang diberikan kesempatan untuk tampil. Kemudian apalagi yang kita pelajari, yaitu pada saat bermain high line of defense, pemain yang berada di dua sektor fullback itu harus mengcover. Ada beberapa kali Alan mengcover ketika Jordi Amat itu lamban turun ke belakang. Sebetulnya weak point atau titik lemah dari Persija itu di pertahanan ketika mereka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Nah ini kan karena home match, Persija bermain garis pertahanan yang tinggi. Nanti kita tunggu apakah di away match, di partai tandang juga akan bermain seperti pola yang sama. Apakah main high line of defense? Nah belum tentu.
Bisa juga nanti Mauricio Souza, tergantung lawannya siapa atau mainnya di mana, mungkin akan ada sedikit modifikasi dari strategi yang nanti akan diterapkan. Tapi kalau saya melihat permainan Persija memang sudah berbeda dibandingkan musim lalu, dan ini tentu memberikan harapan kepada fans dari Persija, ya, Jakmania, agar timnya bisa bersaing di papan atas dan tentunya menjadi juara. Tapi kompetisi kan masih panjang, ya. Kompetisi itu kan seperti maraton. Jadi oke, first match menang, ini adalah start yang ideal, tapi yang perlu dipertahankan adalah cara bermain dari Persija, yang bermain kolektif, kaki ke kaki, plus ada kejeniusan dari para pemain Persija yang mengandalkan skill individu mereka dan punya naluri yang luar biasa untuk melepaskan tendangan-tendangan yang spektakuler. Itu juga salah satu plus point. Dan yang ketiga, lini pertahanan dari Persija. Nah, ini yang harus betul-betul lebih rapi lagi. Karena nanti lawan tim yang lebih kuat, apalagi tim-tim yang punya transisi yang cepat, atau tim-tim yang punya pemain-pemain yang lebih skillful, tentu lini pertahanan dari Persija harus lebih waspada lagi. Jadi teman-teman, kita tunggu nanti lanjutan dari Super League yang pekan ini akan nanti bermain lagi, ya. Ada nanti pertandingan bagus juga nih Super League. Ada Persis Solo kalau nggak salah lawan Persija, itu juga pertandingan besar loh. Nah itu kita tunggu nanti bagaimana Persija mainnya di away match mereka. Tapi ya sejauh ini saya pikir ya ada sebuah perubahan yang tentu positif, dan kita tunggu apakah Persija bisa konsisten atau tidak. Tentu harus menunggu sampai 8-10 match baru bisa kelihatan konsistensi dari Persija Jakarta. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.